Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane. Kan asu. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dalam masalah keimanan, Al-Quran mengatakan famangsa fal yumin famangsa fal yakfur. Di dalam proses toleransi, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan, butuh kedewasaan berpikir, jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane. Kan asu. Aku nganggo bahasamu loh ya. Soalnya kata bocah dalan nih gigi tak rupa-rupa dalan gitu. Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% itu Katolik dan Kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Nah, kuburan sih. Masa tak gajuli kijinge? Gatot Nurmantio jenderal waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani Gus? Iya. Kenapa jenderal? Kok bisa kompak? Iya. Jadi tempat saya itu Kiai mengamalkan lakum dinukum waliyadin itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng. Kok orang Islam ada yang meninggal, kita tahlilan, orang Nasrani datang duduk di belakang. Ketika berkatnya datang, kita makan bareng-bareng. Kalau datang Natal, orang Islam itu masak, dibagi orang sekampung, semua agama dikasih. Sebaliknya, ketika Idul Fitri datang, orang Nasrani itu masak nasi dibagi sekampung. Apakah ada masalah? Maafi muskilah. Never mind. Kalau bahasamu apa? No what. Ora popo. Kalau saya pengajian di malam minggu paling jamaahnya datang 5.000 sampai 10.000 orang. Istri saya masak nasi bungkus, itu yang bantu teman-teman Nasrani, yang parkir muda-mudi Kristiani. Nggak ada masalah. Coba. Maka saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada 2. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam empret kaji. Empret kaji ki mana empret sing dase putih. Bahkan burung gereja biasa masuk ke masjid, nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji yang jarang ke masjid, maklum hajingan. Indah gitu loh Pak. Ini loh Indonesia itu.